Puji nama Tuhan, Shalom, salam berkemenangan. Kembali lagi kita di Victorious Devotion. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan di dalam mengikuti setiap harinya di dalam kegiatan kita di Victorious Devotion ini. Biarlah kita semakin hari semakin dikuatkan imannya, semakin hari semakin ditambahkan lagi keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat membutuhkan tuntunan, bimbingan, dan arahan daripadanya. Sehingga kita tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita menaikkan lagu pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Biarlah lagu ini menjadi penyataan kita di hadapan Tuhan bahwa kita memerlukannya, membutuhkannya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, kemenangan hanya dalam nama-Mu. Dan biarlah pada saat kami menantikan kedatangan-Mu kedua kalinya, kemenangan demi kemenangan kami rasakan. Biarlah kami di dalam Engkau dari kemenangan sampai pada kemenangan. Kalau sebentar lagi kami mau sama-sama belajar akan kebenaran daripada firman-Mu, Tuhan urapi kami supaya kami menjadi umat-Mu yang siap untuk menantikan kedatangan-Mu kedua kalinya ya Tuhan. Kami tidak menjadi kecewa, kami tidak menjadi putus asa,
dan kami hidup dengan nilai-nilai, dan juga Tuhan Yesus hidup dengan iman yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami menunjukkan sikap kami, hidup kami, nilai hidup kami sebagai orang-orang yang siap menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa kembali berjumpa di Victorious Devotion. Saat ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yang kalau kita masih di dalam bulan November ini, topik kita masih tetap bersiap-siap menyambut kedatangan Yesus kembali, kedatangan Kristus kedua kali. Dan subtopiknya adalah nilai-nilai dan sikap iman. Dan pembahasan pagi ini adalah suci hatinya. Bagaimana orang yang siap menantikan kedatangan Yesus kedua kali? Apa nilai yang harus ada di dalam diri dari seseorang yang siap? Yaitu apa? Suci hatinya. Mari kita baca di dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalimat pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ada kalimat berbahagialah. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Mengapa dikatakan sesuatu kebahagiaan bagi orang-orang yang suci hatinya? Berbahagia dalam kesucian hati. Nah, ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimulai dengan janji kebahagiaan. Janji kebahagiaan bagi orang yang memiliki hati yang tulus, hati yang suci. Hati yang tulus, hati yang suci bukan hanya sekedar tampilan dari luar saja Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Laut memang bisa diukur kedalamannya. Ketinggian gunung bisa diukur ketinggiannya. Tapi kedalaman hati manusia itu tidak semua orang tahu. Yang tahu hanya dirinya sendiri dengan Tuhan. Jadi ketulusan hati itu tidak hanya sebatas dari apa yang kelihatan di luar. Karena pada realitanya apa yang di luar belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam. Kesucian hati itu menandakan satu integritas diri di mana apa yang di luar itu sesuai dengan yang di dalam. Kejujuran, keikhlasan, ketulusan yang terpancar dari tindakan itu semua harus berasal dari di dalam. Nah, kata suci atau kata kudus itu sepadan. Jadi kata suci atau kata kudus, kudus itu memiliki makna dipisahkan. Maksudnya yang seperti apa dipisahkan di sini? Apa standar daripada kekudusan itu? Apa standar dari kesucian itu? Jelas kalau melihat dalam konteks ayat yang kita baca, kalau kita baca satu perikop, standar kekudusan atau standar kesucian itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu adalah standarnya. Tetapi bagaimana kita bisa melihat apa perbedaan antara kesucian atau kekudusan yang ada dalam Tuhan dengan kita manusia? Apakah sama? Tentu beda Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesucian yang ada pada Tuhan dengan kita manusia itu adalah beda. Kata suci atau kode kudus yang ada pada Tuhan itu merupakan esensi atau sifatnya Tuhan. Itu sifatnya Tuhan. Dan itu sifatnya tidak bisa dibandingkan. Tuhan adalah kudus. Dia adalah sumber kekudusan itu. Tuhan adalah suci. Itu sifatnya. Itu mutlak. Tidak bisa diganggu gugat. Sementara kekudusan atau kesucian ada dalam diri manusia itu adalah satu respon. Respon terhadap apa? Respon terhadap kehadiran Tuhan. Jadi manusia itu bisa sebagai representatifnya kekudusan Tuhan. Manusia bisa menjadi cerminan kekudusannya Tuhan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi pada saat kita mengakui, memposisikan diri sebagai orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepadanya, tentu respon kita terhadap kehadiran Tuhan adalah kekudusan, kesucian. Ya memang kesucian dan kekudusan di dalam kehidupan kita itu terbatas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kesucian dan kekudusan kita itu bergantung kepada apa?
kepada anugerah Tuhan. Itu yang membuat kita harus hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Karena apa? Karena kita tahu kita memiliki anugerah Tuhan. Kalau kita menggunakan kekuatan dan kemampuan kita sendiri tidak akan mampu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa yang menjadi kebahagiaan seseorang pada saat suci hatinya? Yaitu apa? Melihat Tuhan. Ini adalah sebuah janji yang begitu luar biasa di akhir ayat tersebut. Orang yang memiliki hati yang suci akan melihat Tuhan. Ini bukan sekedar pertemuan fisik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan. Tetapi ini merupakan suatu pengalaman rohani yang mendalam. Di mana kita itu mengalami penyatuan dengan Dia. Karena kan kita dipisahkan oleh dosa. Kita terpisah oleh dosa. Hubungan antara Tuhan dengan manusia diputuskan. Dirusak oleh karena dosa. Dan inilah satu kebahagiaan kita. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan Yesus datang kedua kali dengan memiliki nilai hidup yang penuh dengan kesucian, maka melihat Tuhan adalah konsekuensi logis dari nilai hati kita yang suci. Apa sih makna dari melihat Allah? Melihat Allah tidak hanya merujuk pada penglihatan mata, melainkan pengalaman spiritual yang mendalam. Sehingga ini mencakup bukan hanya sekedar keberadaan secara fisik, tetapi ini metafisika. Aduh, pagi-pagi udah ngomongin metafisika. Ya, jadi Bapak Ibu, ini sesuatu yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak bisa dibatasi oleh hal-hal yang fisik. Bisa kita bayangkan dan bahkan akan apa ya? Sesuatu yang akan sulit sekali digambarkan dengan pikiran kita yang terbatas. Karena begitu agungnya perjumpaan kita dengan Tuhan pada saat itu tiba. Tidak ada yang bisa membandingkan atau bisa diumpamakan yang tepat untuk bisa menggambarkan perjumpaan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pada intinya untuk kita dari pembacaan ayat itu, biarlah kita terus untuk hidup di dalam kesucian hati dengan fondasi anugerah kita, anugerah dari Tuhan untuk kita. Selamat menjalani kehidupan dengan terus bergantung dan berharap kepada Tuhan, percaya kepadanya dan tetap setia di dalam menjaga hati dalam kesucian sesuai anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami mohon kekuatan yang daripadamu Tuhan. Kami terus mohon anugerah yang daripadamu. Kami terbatas Tuhan di dalam menjaga kesucian, di dalam menjaga kekudusan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar ini kami responi dengan baik dan benar. Biarlah Tuhan kekudusan yang berasal daripadamu itu kami responi dengan tepat. Biar apa yang ada di luar kami itu juga sama seperti apa yang di dalam hati kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dari hari ini, sepanjang hari ini dan seterusnya. Biar kami Engkau dapati tetap setia sebagai orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan-Mu kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap menjalani hidup sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Jalani kehidupan sesuai dengan standar kebenarannya firman Tuhan. Sampai bertemu di Victorious Devotion lainnya. Sampai jumpa, salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.